Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan di sini tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan dan jaring-jaring makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan. Jadi ada aliran energi dari makhluk yang satu ke makhluk hidup yang lain. Contohnya ini adalah contoh rantai makanan, di mana tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Tumbuhan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen 3. Kemudian ini juga contoh rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati nanti diuraikan oleh fungi atau detritivor. Di mana rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer, katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, elang sebagai konsumen final, dan fungi tadi sebagai detritivor atau pengurai. Kemudian yang berikutnya, nah kalau kita lihat contoh di sini dulu. Nah, kalau ini ada beberapa aliran energi. Nah, ini adalah sudah termasuk jaring-jaring makanan. Coba kita lihat contohnya. Di sini ada bunga sepatu dimakan ulat. Ulat kemudian dimakan burung pipit kemudian dimakan oleh elang. Nah, itu satu rantai makanan. Kemudian sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Nah, itu ada rantai makanan yang kedua. Kemudian sawi dimakan tikus, tikus dimakan oleh elang, itu adalah rantai makanan ketiga. Kemudian sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Itu adalah rantai makanan keempat. Jadi ada 4 rantai makanan di sini, berarti adalah ini jaring-jaring makanan karena terdiri dari beberapa rantai makanan. Contoh berikutnya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Coba kita lihat di sini. Di sini ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Kita lihat di sini contohnya ada beberapa rantai makanan. Pertama, tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci bisa dimakan elang. Kemudian kelinci juga bisa dimakan oleh rubah. Nah, itu satu rantai makanan. Kemudian kita lihat dulu tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus bisa dimakan oleh rubah dan tikus juga bisa dimakan oleh elang. Itu rantai makanan kedua. Kemudian lagi tumbuhan dimakan oleh burung pemakan biji. Kemudian burung pemakan biji bisa dimakan oleh rubah, bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh ular. Kemudian burung pemakan biji tadi bisa dimakan oleh ular, kemudian ular bisa dimakan oleh elang. Nah, itu rantai makanan berikutnya. Kemudian ada lagi tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, jadi di sini jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Tanda panah artinya dimakan. Nah, jadi misalnya rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Jadi tanda panahnya jangan sampai salah tanda panah. Jangan sampai tanda panahnya ujungnya adalah rubah ke kelinci, berarti kan rubah dimakan kelinci. Sedangkan ini kelinci dimakan rubah, berarti ujungnya adalah ke rubah. Nah, contoh berikutnya jaring-jaring makanan. Sini ada beberapa rantai makanan. Yang pertama kita lihat ada rumput, rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, kemudian ular bisa dimakan oleh elang. Itu rantai makanan pertama. Kemudian yang kedua, rumput dimakan belalang, belalang bisa dimakan katak, kemudian katak dimakan ular, ular dimakan elang. Rantai makanan kedua. Bisa juga rumput dimakan belalang, belalangnya dimakan ayam, ayamnya dimakan elang. Itu rantai makanan ketiga. Kemudian
rumput tadi dimakan oleh ulat, ulat tadi dimakan oleh belalang, ulat tadi dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Kemudian ada lagi pohon atau tumbuhan dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Nah, jadi gabungan antara beberapa rantai makanan. Jadi gabungan beberapa rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi tidak satu arah saja atau satu aliran saja. Jadi untuk jaring-jaring makanan ini banyak aliran energinya dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian berikutnya ini juga contoh jaring-jaring makanan. Di mana di sini ada beberapa rantai makanan. Coba kita lihat contohnya. Padi dimakan ayam, ayam dimakan elang. Bisa juga ayam dimakan ular. Kemudian padi dimakan burung, burung bisa dimakan ular atau bisa dimakan elang. Kemudian padi dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Bisa juga padi dimakan belalang, belalangnya dimakan katak, katak dimakan ular, ularnya dimakan elang. Atau misalnya padi dimakan belalang, belalangnya dimakan ayam, ayamnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Nah, kalau makhluk hidupnya mati, nanti yang menguraikan adalah detritipor atau jamur atau pengurai. Nah, untuk ujian praktek IPA, kalian bisa memprint gambar tersebut. Setelah kalian print, kalian potong atau kalian gunting gambarnya ini. Kemudian kalian siapkan karton. Kartonnya terserah bebas warnanya. Setelah kalian ambil karton dan kalian gunting gambarnya, kalian susun gambar ini di karton. Kalian susun membentuk jaring-jaring makanan. Kalian tempel gambarnya, kemudian kalian beri panah. Nah, apa memakan apa. Jadi kalian beri panah, kemudian kalian beri keterangan. Misalnya keterangannya tumbuhan, kemudian tikus, ular. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bentuk jaring-jaring makanannya atau panah-panahnya. Apakah itu pas atau tidak. Jangan sampai misalnya panahnya, misalnya belalang dimakan katak, panahnya kan pasti menuju katak. Jangan panahnya menuju belalang, misalnya katak ke belalang, artinya kan tiba-tiba si katak dimakan belalang. Nah, harusnya belalang dimakan katak. Perhatikan tanda panahnya untuk membuat jaring-jaring makanan. Kalau sudah selesai kalian mengerjakannya dan ditempel di kertas karton, sudah diberi garis-garis untuk jaring-jaring makanannya dan diberi keterangan nama hewan atau nama makhluk hidupnya. Kemudian kalian foto hasil karya kalian tadi dengan kalian pegang hasil karyanya. Jadi hasil karyanya kalian pegang, kemudian kalian foto. Jadi kalian terlihat dalam foto tersebut sedang memegang hasil karya ujian praktek IPA-nya. Jika kalian tidak memiliki printer di rumah untuk memprint, maka kalian boleh menggambarnya. Nah, jika kalian tidak punya printer di rumah untuk memprint gambar ini, maka kalian boleh menggambar dengan tangan pada kertas karton. Misalnya kalian gambar rumputnya, kalian gambar belalangnya, gambar kataknya, nah dan hewan yang ada. Tapi jangan lupa membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Nah, demikianlah penjelasan Ibu untuk ujian praktek IPA. Ya, semoga semuanya lancar dan tidak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.